Galbay Uatas tahun 2025. Apa saja resikonya, apa saja yang sudah terjadi pada nasabah yang sudah pernah meminjam di Uatas, ya, dan lain-lain akan saya bahas tuntas di sini, ya, total pokoknya gitu kan. Nah, bagi Anda yang belum pernah Galbay di Uatas mau ngajukan, ya, mau memberantas pinjol, ini saya pengumuman hanya untuk orang-orang yang kuat saja mentalnya. Tonton video saya di bawah ini, guys, ya. Ini ada teman kita yang sedang mengajukan katanya cair gitu. Silakan ditonton ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas Uatas ya. Uatas ini adalah pinjaman online yang sebenarnya kurang terkenal ya guys ya, seperti Kredivo, Akulaku gitu kan ya. Tapi lagi naik daun Uatas ini karena banyak mencairkan pinjaman guys ya. Lagi brol-brolan gitu ya. Dan di Facebook Raja Galbay itu banyak guys yang Galbay. Wah, ini isinya Uatas semua karena saya mengetikkan keyword ini nih tuh. Keywordnya ini nih guys tuh. Uatas gitu kan. Lalu saya enter gitu. Tak. Oh, banyak Galbay Uatas kok yang gitu kan ya. Nanti kita bahas ya pengalaman-pengalaman mereka yang sudah Galbay di Uatas ini. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat tentang kami di Uatas ya. Ini pinjol legal Uatas ini guys. Oke. Nah, di sini kalau dilihat di partner kami, ya, di sini Uatas ini bekerja sama dengan PT Digital Quantum atau Cash Pro. Ya, jadi kalau yang Galbay di Cash Pro, jangan mengharapkan cair di Uatas karena ini mitranya guys, saling tahu datanya gitu. Oke. Privy tentang tanda tangan gitu ya. Dan Uatas ini bekerja sama dengan bank juga, PT Bank OCBC, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Neo Commerce ya. Lalu sudah gitu ya. Jadi ketika nanti Anda gagal bayar di Uatas atau pinjam di Uatas ya, ketika Anda ngecek slip OJK, itu kemungkinan laporan slip OJK Anda nanti akan berisi PT Bank OCBC, PT Bank Negara Indonesia, dan PT Bank Neo Commerce gitu. Karena ini adalah mitranya dari Uatas. Jadi misalkan Anda pinjam 1 juta, bisa saja itu uangnya Bank OCBC. Banyak sekali orang-orang yang bingung ya, saya nggak pernah pinjam di Bank BNI kok ada, ternyata dia pernah pinjam di Uatas gitu. Oke. Selanjutnya di sini kita bisa lihat ya, Uatas juga bekerja sama dengan pihak ketiga. Ya. Yang pertama adalah PT Luar Biasa Teknologi, PT Mitra Koleksi Mandiri. Nah, pihak ketiganya yang bekerja sama dengan Uatas ini adalah pihak yang akan menagih Anda. Bisa kita lihat di sini ya. PT Plus Ultra Abadi bekerja sama dengan PT LBT untuk melakukan penagihan kepada nasabah dengan syarat bahwa nasabah tersebut jatuh tempo pembayaran hingga keterlambatan 7 hari. Jadi 1-7 hari Anda akan ditagih oleh PT Luar Biasa Teknologi. Ya, lalu PT Mitra Koleksi Mandiri. Ya. PT Plus Ultra Abadi bekerja sama dengan PT Mitra Koleksi Mandiri dalam penyedia jasa layanan penagihan pinjaman. Lalu Singhao Teknologi juga ya, jasa layanan penagihan pinjaman. Telmark, ini yang paling terkenal ini Telmark ini kan ya. Telmark ini adalah pihak ketiga yang biasanya menagih nasabah-nasabah pinjol. Kolmitra juga sama ya. Lalu PT Vista dan lain-lain banyak. Debito, ini Debito udah lama nih guys ya, Debito, Kolmitra dan lain-lain gitu ya. Jadi nanti kalau Anda gagal bayar ya di Uatas, karena Uatas ini bekerja sama dengan pihak ketiga, maka nanti penagihannya agak-agak wow gitu guys. Apa Bang agak-agak wow itu? Ya keluar semua kebun binatang, ya kan, kata-kata yang dilarang di sekolah, di masjid gitu ya. Apa itu Bang? Ya banyak ya kan. Apa yang dilarang gitu kan, seperti bajingan ya kan, bangsat gitu. Itu keluar semua guys kayak gitu kan. Ya itu ya kita anggap lucu-lucuan aja gitu kan, nggak usah dibawa stres lah, apa Mitra Koleksi Mandiri dan lain-lain gitu, nggak usah dibawa stres. Kalau Galbay mental wajib siap ya, dan nerima semua resikonya, sudah gampang, tidak perlu repot-repot ya, pusing sana sini, tinggal terima resikonya ya, lalu anggap saja sebagai bahan bercandaan. Wis keren gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pengalaman-pengalaman dari para nasabah-nasabah Uatas gitu ya. Oke. Nah, kita lihat dulu di sini ya, dari Mbak Ayich TTHH gitu. Maaf, Galbay di Uatas nominal 500 daerah Jatim, aman dari DC lapangan. Ya, dimaafin ya. Ntar dulu kita lihat dulu apakah Galbay di Uatas Jatim, siapa yang Jatim?
aman. 1,8 aman sampai sekarang Jatim juga. 1 minggu yang lalu masih aman ya guys ya. Lalu ada yang komen aman tapi nanggung gitu kan. Udahlah ya nggak usah nanggung ya kan. Udah galbay aja gitu kan, mau 500 700 gitu kan. Bagi Anda yang memang ya sangat ketakutan sekali, udah nggak usah nanggung ya, galbaykan saja. Jatim aman ya. Jatim nggak ada DC lapangannya. Oke. Lalu, nih, galbay UATAS kok yang nagih PT Telmak Integrasi Indonesia, apakah ada DC lapangannya? Nah, itu tadi ya PT Telmak ini ya, bekerja sama dengan UATAS. Gitu. Kan mana nih PT Telmak tadi tuh? Nih, ya PT Telmak Integrasi Indonesia. Gitu. Jadi nanti yang nagihnya itu pihak ketiga, guys, bukan asli UATAS. Nah, apakah coba kita lihat dulu PT Telmak Integrasi Indonesia ya. Aman, nggak ada DC lapangan, tetap galbay gitu kan. Telmak itu pihak ketiga, kerjanya cuma ngoceh-ngoceh. Betul, ya betul. Cuman nagi-nagi gitu, pakai template gitu kan. UATAS ada DC lapangannya nggak ya 10 April ya, berapa bulan yang lalu gitu kan. Aman aja bro, nggak ada, aman, nggak ada gitu, baru sebulan gitu kan. Oke, terus ini, wow, saya ingat sekali ya, di HP saya itu isinya begini sama guys, tahun 2021 gitu kan ya. Isinya tuh aku laku, isi cash, UATAS, ada kami, Kredivo, Samir, Rupiah Cepat gitu kan ya. Iya gak sama pusing liatnya gitu kan. Udah hapusin satu-satu ya kan. Udah jalani kehidupan Anda selanjutnya. Yang lain udah lupakan saja gitu kan. Gak apa-apa. Yang tanggung jawab itu pemerintah guys. Ya, yang tanggung jawab pemerintah. Oke. Selanjutnya, pantesan limit aku laku turun lagi, padahal dirawat dan diberi pupuk, ternyata kerjasama ada bareng UKU dan UATAS yang gue galbay. Oh, UATAS, Kredito, UKU bekerja sama dengan aku laku gitu kan. Nah, ada lagi nggak nih? Nih guys ya, ini saya mau ambil ini, saya edit dulu ya. Nah, ini dia ya, penagihan pihak ketiga dari UATAS. Begini guys ya, ibunya ya lente, anaknya maling. Pantaslah lu nggak peduli sama utang lu, dari kecil udah dikasih makan duit haram sama keluarga pelacur gitu guys. Gila ya. Buat lu Gusti ini ya kan. Wah, jangan lu pikir lu bisa lari dari utang ya. Gitu kan. Wah, pokoknya guys, ini sama utang ya lu bajingan. Gua abis lu lihat aja ngen. Wah, kalau sudah seperti itu kita wajib abaikan saja ya. Jangan pernah ya ingin merasa menang dari DC itu gitu, karena DC tersebut ya entah itu template ya kan, entah itu bukan gitu, tapi kita masih mending ibaratnya yang waras ngalah ya kan. Kenapa? Karena kita tidak tahu ke depannya ya kan. Kalau kita ingin merasa menang dari DC-DC yang seperti itu, yang sudah mengirimkan penagihan seperti itu, mereka bisa saja melakukan hal-hal yang di luar dugaan seperti mengirim GoFood, GrabFood ya kan, lalu damkar, ambulan dan lain-lain, sedot WC dan lain-lain. Kalau sampai viral pun ya, misalkan ya nih ya, Anda dikirim damkar ya kan, dikirim ambulan ya oleh pihak ketiga, misalkan anggap saja Mitra Kol ya, viral ya kan, karena Anda melaporkan viral nih, nasabah galbay di UATAS dikirim ambulan oleh debt kolektornya. Nanti yang dipecat ya, yang ditutup itu nanti PT Mitra Kolnya guys, bukan UATASnya ya. Sedangkan PT Mitra Kol nanti gampang, tinggal ganti nama lagi, daftar lagi ke OJK, jadilah perusahaan penagihan lagi guys gitu. Jadi kayak percuma gitu loh kalau kita itu ngurusin receh-receh seperti ya DC-DC gitu, masih mending galbay gitu kan. Udah, kita sudah menang ya, galbay itu sudah menang. Kita tidak perlu memiliki rasa ingin menang lagi lawan DC. Buat apa ya kan, menang-menang lawan DC yang kita galbay ya kan. Mereka juga sudah tidak bisa berbuat apapun ya, mau ada DC lapangannya mau nggak ada gitu. Itu mau gimana kalau ada DC lapangannya, sama saja kok ya. Kalau kita sudah galbay ya galbay, mereka bisa apa gitu ya. Pada prinsipnya kita itu sudah menang. Jadi saran saya bagi Anda yang masih awam-awam, tidak perlu membalas pesan-pesan DC tersebut gitu. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.